akan langsung saja kami undang pembicara pertama atau narasumber pertama, Bapak Prof. Ganefri, MPD, PhD, yang akan menyajikan topik filosofis pembelajaran daring. Namun sebelumnya mohon izin Pak Prof, kami akan menyampaikan dulu biodata secara singkat dari Pak Prof. Ganefri, PhD ini. Nama Prof. Ganefri, PhD, lahir tahun 1963. Beliau mendapatkan gelar Doktor of Philosophy dari Universiti Kebangsaan Malaysia, memperoleh gelar Magister Pendidikan Teknik dari Pasca Sarjana UNY, dan Sarjana dari FPTK IKIP Bandung. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Padang dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UNP tahun 2007 sampai dengan 2014. Dan beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak yang tidak dapat saya bacakan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof. Ganefri untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang disediakan oleh panitia itu sekitar 15 menit, Prof. Dan nanti 2 menit sebelum berakhir saya akan memberitahu Prof. Kemudian saya minta juga nanti kepada para peserta webinar agar dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room atau fitur My Question, dan pertanyaan yang dipilih nanti akan ditayangkan. Demikian kami persilahkan kepada Prof. Ganefri untuk menyampaikan paparannya dan para peserta webinar agar dapat menyimak paparan yang disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk men-share PowerPoint, Bu. Ya. Mungkin bisa dilihat. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Pak Yunus, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka, sahabat kami, Bu Prof. Suciati, yang bergabung dengan kita, Guru Besar dari Universitas Terbuka, dan para peserta webinar yang berkesempatan bergabung pada siang hari ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Universitas Terbuka yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena saat ini lebih dari 8 juta pelajar di Indonesia ini saat ini sangat tergantung dari pembelajaran melalui online atau daring ini. Oleh sebab itu, tema yang kita angkat, saya kira UT selalu menampilkan sebagai salah satu universitas terbuka yang dalam proses belajar mengajarnya fully daring dan yang menjadi terdepan untuk pelaksanaan pembelajaran melalui platform online learning. Para pemirsa webinar, kita berbicara terkait dengan filosofis pembelajaran daring. Mungkin saya kira kalau kita lihat dari berbagai teori pembelajaran, mulai dari teori behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar cybernetika. Saya kira 4 teori ini sangat terkait dengan hubungan pembelajaran daring ini. Implikasinya kalau kita lihat dari teori belajar kognitif misalnya, bahwa proses belajar daring ini sangat menentukan. Jadi proses sangat menentukan dalam proses pembelajaran daring. Karena proses belajar mempengaruhi bagaimana proses berpikir mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, ada yang sebagian berpendapat bagaimana untuk melihat proses pembelajaran secara daring, karena ada juga yang mengasumsikan bahwa dengan pembelajaran daring dosen hanya terfokus kepada output padahal atau kepada hasil. Padahal dalam proses pembelajaran daring
yang ideal itu tentu dosen harus bisa mengikuti proses pembelajarannya. Karena menurut teori kognitif, ya, yang saya kira banyak yang menganut tokoh-tokohnya ini, mulai dari Jean Piaget, ya, Lev Vygotsky dan lain-lain, ini adalah yang belajar itu memang saya kira ya terkait definisi belajar mungkin saat ini secara terminologi bisa saja sudah berubah dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang saat ini. Kemudian juga kalau kita lihat dari teori belajar konstruktivistik misalnya, bahwa pembelajaran daring itu harus lebih fokus dan berhasil jika mahasiswa dapat membangun pengetahuan berdasarkan materi kuliah yang diberikan secara daring dan dosen yang merancang pembelajaran yang bisa membentuk pengetahuan mahasiswanya. Artinya ini bentukan daripada manusia. Kita harus mampu merekonstruksi pengetahuan itu. Maknanya proses pembelajaran daring itu harus bisa melibatkan mahasiswa bersama dosen untuk merekonstruksi sebuah new knowledge atau sebuah pengetahuan baru. Mereka harus mampu meng-create sebuah pengetahuan baru dari proses pembelajaran daring. Saya kira ini juga salah satu filosofis dalam pembelajaran daring yang perlu kita tanamkan. Oleh sebab itu, pembelajaran daring itu harus melalui platform. Tidak bisa pembelajaran daring itu dilakukan hanya sekedar bisa berkomunikasi secara online dengan mahasiswa. Sehingga ini tentu tidak akan terstruktur, tidak terpola. Dan kalau kita lihat dari kajian-kajian teori belajar misalnya yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan, ya tentu ini tidak akan sinkron. Dan saya melihat UT yang menggunakan platform Moodle misalnya, learning management systemnya saya kira sudah sangat baik, ya, dan siapa saja dosen bisa memantau secara efektif dan efisien dari proses belajar mengajar yang dilakukan melalui online learning. Jadi saya kira teori belajar kognitif misalnya, teori belajar kontraktivistik, ya kalau kita kaitkan dengan pembelajaran daring ini relevan, ya jadi masih sesuai begitu. Termasuk kalau kita lihat teori belajar cybernetika, ya, yang saya kira dalam belajar daring pada hakikatnya kuliah itu yang dirancang sebuah sistem informasi. Sehingga keberhasilan belajar sangat ditentukan dari peran dan efektivitas dari sistem informasi tersebut dioperasionalkan. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah filosofis yang saya kira ini menjadi dasar dari sebuah pembelajaran daring. Artinya dari kita tinjau dari teori belajar misalnya, maka pembelajaran daring itu relevan, memenuhi baik dari teori tingkah laku misalnya, dari teori pengetahuan, dari teori konstruktivisme, maupun dari teori cybernetika. Ini saya kira relevan ya dengan pembelajaran daring. Artinya pembelajaran daring yang dirancang hari ini, kalau bisa pembelajaran itu dirancang memenuhi standar-standar yang dimaksudkan dengan belajar, memenuhi dari sisi proses, output, ya, maupun evaluasi yang dilakukan, tentu ini juga menjadi dasar bagi kita. Itu sedikit. Jadi maknanya sebenarnya pembelajaran daring itu pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Oleh sebab itu pembelajaran daring itu harus punya platform. Tidak bisa. Ada juga orang kalau kita lihat misalnya anak-anak sekarang belajar di SLTA, di SMA, dosen gurunya memberikan tugas melalui WA, gurunya melalui tugas melalui SMS, melalui kuliah melalui Zoom Cloud misalnya, sinkronus, yang saya kira ini tentu tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam proses pembelajaran. Sehingga filosofi landasan dasar daripada pembelajaran daring itu tidak akan terpenuhi. Sehingga hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat pembelajaran daring itu memang harus memenuhi, ya. Jadi kita harus ikuti filosofisnya begitu.
Jadi kalau kita lihat di sistem pembelajaran daring sepada di Indonesia, saat ini kan Dirjen Dikti semenjak Kementerian Ristek Dikti dulu kan juga sudah mengembangkan sepada Indonesia ya. Dan saya kira sistem pembelajaran daring ini bisa di-share oleh siapa saja yang tergabung di dalam platform ini, dan materinya terbuka, ya, mata kuliah terbuka, dan mata kuliah utuh yang ditawarkan, ya. Kemudian satu mata kuliah utuh digunakan dosen secara daring, mata kuliah disajikan secara online dalam berbagai bentuk media misalnya. Jadi kalau kita simpulkan Bapak dan Ibu, filosofi pembelajaran daring itu saya melihat ada 3 hal yang memang perlu kita jadikan sebagai landasan. Pertama ya memang progresif, ya, artinya menggabungkan antara pengalaman dengan pengetahuan belajar. Jadi tidak bisa kita mengajar itu atau merancang sebuah sistem pembelajaran daring itu hanya dengan otodidak. Saya kira perlu pengalaman dan pengetahuan tentang belajar. Yang kedua, konstruktivisme, pengetahuan hasil konstruksi dari bentukan manusia. Dan kalau kita lihat dari definisi belajar misalnya, zaman dulu misalnya, kita sebut belajar itu adalah sebuah transfer knowledge. Dulu ya. Tapi kalau sekarang saya kira definisi itu sudah lama ditinggalkan. Jadi belajar itu bukanlah sebuah proses belajar mengajar itu bukanlah sebuah transfer knowledge. Tetapi saat ini adalah sebuah konstruktivisme. Ya. Jadi kalau menurut teori konstruktivisme, bahwa belajar itu adalah sebuah proses mengkonstruksi pengetahuan baru, sehingga dihasilkan sebuah pengetahuan baru antara peserta didik dengan gurunya atau dosennya. Artinya guru dan dosen bersama mahasiswa harus mampu meng-create new knowledge atau sebuah pengetahuan baru. Itu yang kita maksud dengan sebuah proses pembelajaran. Jadi setiap proses pembelajaran itu diharapkan ada sebuah pengetahuan baru yang diperoleh oleh mahasiswa, dan itu dikembangkan bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa. Jadi ini juga landasan, saya kira ini filosofi dalam pembelajaran daring yang sangat penting, karena proses tidak hanya dilihat dari hasil, tapi proses itu juga sangat menentukan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi humanisme misalnya, manusia memiliki keunikan dan potensi diri untuk belajar. Dan konsep daripada pembelajaran daring sebenarnya reading. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengkonstruksi sebuah pengetahuan melalui proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa, melalui tugas-tugas yang kita berikan secara terpola, terstruktur, sehingga mampu meng-create sebuah pengetahuan baru. Nah, oleh sebab itu pembelajaran daring memang harus mampu membelajarkan mahasiswanya, ya, jadi atau membelajarkan siswanya. Dan saya kira pembelajaran daring itu memang itu berpusat kepada mahasiswanya, ya, bukan pada gurunya atau dosennya. Jadi ini saya kira sesuai juga dengan teori konstruktivisme. Oleh sebab itu ini merupakan filosofi pembelajaran daring. Ya. Jadi ini empat teori yang relevan dengan pembelajaran daring saya kira, mulai dari teori tingkah laku, behavioristik, teori kognitif, konstruktivistik, dan sibernetika. Yang kalau kita pelajari betul, yang penganut paham-paham ini, sebenarnya ini relevan dengan pembelajaran daring. Ya. Jadi oleh sebab itu kami kira pembelajaran daring sebenarnya kalau kita pahami betul, jauh lebih sulit daripada pembelajaran yang dilakukan secara face to face. Ya. Dan kalau ini bisa dilakukan secara benar, sebenarnya jauh lebih bermanfaat
artinya pengetahuan yang diserap oleh siswa mungkin jauh lebih banyak daripada pembelajaran face to face atau tatap muka, daripada pembelajaran daring. Kalau semuanya mengikuti prosedur dan aturan main yang dilakukan oleh dosen tentunya. Ya. Artinya dia memenuhi keempat teori ini. Nah, saya kira hasilnya pasti akan jauh lebih baik dan memang lebih sulit. Nah, jadi ada yang menganggap pembelajaran daring seolah-olah mudah, memindahkan ini bahan ajar dikirim dan segala macam. Saya kira bukan itu. Jadi artinya harus memenuhi keempat kaidah ini. Jadi ini landasan filosofinya yang perlu kita inikan. Jadi kalau landasannya kuat, tentu hasilnya juga akan bagus. Kemudian dalam pembelajaran daring, saya kira ada pertanyaan-pertanyaan main question yang bisa kita ajukan, misalnya untuk menjaga ya bagaimana keempat landasan filosofis daripada pembelajaran daring itu bisa kita penuhi. Misalnya bagaimana kualitas perkuliahan selama ini. Ya. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam adopsi teknologi misalnya. Kemudian pembiayaan akses, kemampuan pengembangan konten, transisi ke pembelajaran daring. Ya, saya kira ini pertanyaan-pertanyaan utama yang mungkin perlu dalam pembelajaran daring sebelum kita mengimplementasinya. Karena ini perlu kita lihat ya. Dan kita tentu berharap kualitas pembelajaran yang dilakukan secara daring harus lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan secara face to face. Nah, oleh sebab itu kita mengenal bahwa pembelajaran online learning itu, e-learning itu bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Kalau kita bicara yang paling baik itu apakah pembelajaran daring dilakukan secara sinkronus atau asinkronus? Kalau kita melihat dari landasan filosofisnya, maka pembelajaran daring itu memang sebaiknya dilakukan gabungan kedua ini. Tetapi yang lebih dominan, saya kira adalah pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus, ya, dengan terstruktur dan terpola menggunakan platform yang memenuhi kaidah-kaidah daripada teori belajar. Jadi pembelajaran daring itu sebenarnya itu kalau kita lihat para pakar-pakar teori pendidikan, para pakar-pakar pendidikan misalnya, ya tidak ada yang bertentangan, malah saling mendukung gitu ya. Nah, oleh sebab itu di era COVID-19, wabah, kita hidup di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita sekarang ini ditantang untuk hidup berdampingan dengan wabah virus corona, tetapi tidak boleh bersentuhan. Oleh sebab itu, pembelajaran daring adalah salah satu solusi yang sangat efektif, sangat efisien dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini. Oleh sebab itu, berbagai inovasi saya kira selama wabah pandemi virus COVID-19 melanda negeri kita, ini banyak dihasilkan, terutama dalam praktikum, ya. Termasuk juga untuk pembelajaran praktek misalnya. Jadi yang perlu kita pahamkan juga hari ini, bahwa keterampilan-keterampilan yang sifatnya psikomotorik misalnya, keterampilan tangan, ya, misalnya ada melipat, menggulung plat, menjadi operator dan sebagainya, ini lambat laun ini akan ditinggalkan. Karena kemampuan daripada teknologi, kemampuan daripada kecerdasan itu jauh lebih cepat sekali. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tangan selama ini itu akan digantikan. Oleh sebab itu, sebenarnya materi praktikum hari ini itu akan bisa kita kembangkan lebih banyak lagi melalui virtual, ya, melalui virtual reality. Itu akan lebih banyak lagi bisa kita kembangkan. Dan saya kira keterampilan-keterampilan itulah yang dibutuhkan. Jadi skill dalam complex problem solving misalnya. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah itu merupakan salah satu skill yang utama yang saat ini kita butuhkan di dalam era kemajuan teknologi IT. Sehingga keterampilan-keterampilan yang sifatnya motorik, psikomotorik, ini secara bertahap
ini akan tertinggal. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya kira ke depan kita akan lebih banyak mengembangkan pembelajaran praktikum itu dalam bentuk virtual. Kecuali misalnya ada yang memang betul-betul tidak bisa tergantikan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu yang perlu juga mungkin para peserta webinar, sejauh ini kami melihat bahwa fungsi guru itu ini tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Ya. Dan tetapi perlu kita sadari bahwa guru yang baik, dosen yang baik itulah dosen yang menguasai teknologi. Tapi peran guru itu, pekerjaan-pekerjaan guru itu, dosen itu, sebagian besar hari ini itu sudah bisa digantikan oleh teknologi. Sehingga ke depan mungkin guru akan lebih banyak, dosen akan lebih banyak menanamkan nilai-nilai empati, budaya, sikap, dan sebagainya. Itu mungkin akan lebih banyak. Sentuhan-sentuhan itu yang tidak bisa saya kira digantikan oleh teknologi. Dan kalau kita lihat, ya, bagaimana kita melakukan tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran daring misalnya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring itu dengan tergesa-gesa. Jadi kalau kita lihat di semester Januari-Juni ini, 1 bulan perkuliahan berjalan, ada yang 2 bulan perkuliahan berjalan, kita dilanda pandemi virus corona. Dan kita ditantang untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar melalui daring, ya. Tapi alhamdulillah dengan tantangan itu maka lahirlah berbagai inovasi-inovasi dalam pembelajaran daring. Yang selama ini saya contohkan saja di UNP misalnya, dulu persentase bobot pembelajaran daring di UNP itu hanya sekitar 25-30%. Sekarang sudah mendekati 75%, ya. Jadi artinya 75% dosen UNP itu sudah menggunakan pembelajaran daring secara e-learning menggunakan platform e-learning unp.ac.id. Saya kira kami juga sama mengembangkan, kita juga menggunakan LMS yang aplikasi dari Moodle, ya, yang itu juga kita pakai. Jadi Bapak dan Ibu, dalam tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran daring ini, mulai dari teaching and learning, evaluasi pembelajaran, ya, ya artinya kebutuhan, apakah kebutuhan pembelajaran daring itu memang kita perlukan. Kemudian teknologi, supporting daripada teknologi dan juga tenaga-tenaga yang kompeten tentunya. Bagaimana teknologi mendukung perubahan, sejauh mana kompetensi teknologi yang dikuasai dengan baik oleh para penggunanya tentunya. Kemudian analisis SDM dan pengembangan SDM, ya, teknik dalam bidang TIK dan pengembangan konten pembelajaran. Kemudian saya kira juga bagaimana kebijakan pembelajaran daring bisa dilakukan, ya. Jadi kebetulan di UNP ini dulu sebelum ada COVID-19 ini, kita juga sudah mengizinkan dosen melaksanakan pembelajaran daring itu 50% dan face to face 50%. Artinya pembelajaran kita selama ini juga sudah menggunakan blended, sehingga terjadi virus corona ini melanda negeri kita, ya bagi UNP sebenarnya tidak suatu hal yang kita sudah siap sebenarnya untuk pembelajaran ke daring, karena kita sudah punya platform yang selama ini sudah kita bangun dengan berbagai artinya dengan waktu yang cukup lama. Prof, maaf waktunya 2 menit lagi. Oh ya. Ini apa? Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita mungkin perlu membangun ekosistem. Jadi dalam pembelajaran daring ini, ekosistem dan resource online learning ini, saya kira ini yang perlu, apa saja ekosistem yang dan sumber daya yang kita butuhkan dalam pembelajaran online ini. Ya, saya kira tidak terlepas dari finance dan kebijakan, ya. Kemudian sistem akademik kita, kemudian tim pengembang e-learning, kemudian kemampuan staf kita. Saya ingin langsung saja Pak Ibu, ini karena waktu,
saya ingin berbagi sedikit tentang ini pembelajaran daring di UNP misalnya. Ya, kami sudah lama mengembangkan e-learning di UNP karena memang aparatur akademik kita sudah mengizinkan 50% daring dan 50% online learning. Jadi di kita ada 1.200 dosen, ada 42.000 mahasiswa, 106 program studi, dan ada 8 fakultas dan pasca sarjana. Jadi dari 106 program studi ini, 33 program studi adalah pasca sarjana. Nah, jadi 30% itu adalah program studi pasca sarjana yang dimiliki oleh UNP. Kemudian metode akses kita itu melalui LAN dan WiFi. Kemudian WiFi ID UNP. UNP juga memberikan akses gratis kepada seluruh mahasiswa UNP melalui WiFi ID. Artinya di mana ada sinyal WiFi ID di seluruh Indonesia ini, mahasiswa UNP dan siapa saja yang terdaftar sebagai sivitas akademika UNP itu gratis mengakses internet. Kemudian kita juga punya paket daring dari Telkomsel. Jadi saat ini Bapak Ibu, pembelajaran daring di UNP itu sudah 75%. Jadi setiap semester itu ada 3.091 mata kuliah yang ditawarkan. Dan 2.324 itu sudah dilakukan secara daring. Yang lain artinya mereka daring juga, mungkin melalui WA, melalui apa. Tapi yang melalui platform e-learning yang memang terukur tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran daring itu harus memenuhi landasan filosofinya. Jadi harus didukung oleh kaidah-kaidah daripada konsep belajar itu sendiri harus terpenuhi, ya. Mulai dari konsep inputnya, prosesnya, outputnya, ya, maupun evaluasinya itu harus tercantum di sana semua. Kemudian ini distribusi mata kuliah yang saya kira di masing-masing fakultas, ya. Jadi sudah cukup signifikan Bapak Ibu, ya, hampir 75% kita sudah gunakan semua melalui daring. Kemarin kita juga shopping ya dengan UT untuk mata kuliah umum yang saya kira juga sangat membantu untuk berbagi begitu. Ya, bagaimana pula UT melakukan quality insurance atau penjaminan mutu terhadap pembelajaran daringnya. Alhamdulillah hampir cukup banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah umum waktu itu. Kita izinkan. Ini untuk sharing mahasiswa supaya mahasiswa merasakan juga bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan oleh UT dan pembelajaran daring yang dilakukan oleh UNP misalnya. Kemudian saya kira Bapak Ibu ini media belajar daring, ya, mulai dari sistem pembelajaran e-learning ini dapat dikombinasikan dengan beberapa media belajar dan peraga. Ada buku digital, e-modul. Kami juga setiap mata kuliah di UNP saat ini sudah punya e-modul. E-modul ini ber-ISBN dan kita wajibkan semua mata kuliah punya e-modul. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke, ya ini beberapa virtual reality yang kita kembangkan, ya. Saya kira itu saja, mungkin waktu terbatas Bapak Ibu mungkin sharing ya sedikit terkait dengan filosofi pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat menarik dari Prof. Ganevi, juga pengalaman yang ada di UNP ya Prof ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring sebetulnya seharusnya memenuhi kaidah-kaidah pembelajaran seperti halnya pembelajaran tatap muka. Sehingga di dalamnya harus ada learning management system dan juga basis internet yang harus dipenuhi ya Prof. Selain juga sehingga memenuhi landasan filosofis pendidikan itu sendiri.